Pemirsa, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden terpilih Joko Widodo harus bekerja keras untuk mengamankan parlemen. Dukungan dari partai koalisi yang jauh dari 50% memaksa Jokowi dan JK untuk harus menambah kekuatan. Ya, pemirsa, apa saja langkah yang akan diambil oleh Jokowi? Lalu bagaimana sikap akhir dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional yang disebut-sebut oleh Jokowi akan segera merapat ke koalisinya seperti P3 yang juga sebagian kadernya ingin ke Jokowi. Kita akan berdiskusikan bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Yang pertama saya perkenalkan adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yaitu Ahmad Mubarok dan juga telah hadir Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Aunur Raufik. Assalamualaikum, selamat bergabung Bapak sekalian. Apa kabar Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Pak Aunur Raufik, ini posisi terakhir tadi di kalimat menarik sekali nih. P3 ini juga kaki kiri kaki kanan nih. Komentar Anda bagaimana nih? P3 tetap berniat untuk membantu pemerintah baru. Jadi P3 menempatkan diri sebagai mitra, ya, mitra di parlemen, kritis dan konstruktif. Jadi sampai dengan saat ini itu yang akan kami lakukan. Mitra itu bisa jadi kritis juga ya? Bisa, harus kritis. Karena kalau mitra hanya sekedar mengikut saja, tidak ada artinya. Kenapa kalau tidak jadi mitra langsung saja gabung di koalisi? Itu Koalisi yang satu ya, bukannya koalisi merah putih. sampai saat ini memang kita masih konsisten terhadap koalisi yang telah kita ikuti, meskipun kemarin kita sudah menerima suatu keputusan dari MK dan itu kami dari P3 menerima atas keputusan itu. Apakah ada pembicaraan atau deal-deal di luar forum elit politik yang mungkin bisa mengarahkan kepada posisi P3 juga masuk dalam pemerintahan Jokowi JK? Sampai saat ini P3 terutama pengurus harian masih belum melakukan rapat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan mengadakan suatu rapat. Banyak agenda yang akan kita bahas karena kita menyangkut 5 tahun ke depan. Jadi P3 akan melakukan evaluasi dan juga melakukan rapat sekaligus mempersiapkan 5 tahun ke depan. Apa kira-kira yang akan dilakukan P3 untuk mengkritisi pemerintahan Jokowi JK? Diutak-atik, direcokin atau apa nih Pak? Gini, pemerintahan Jokowi JK ini akan menerima beban dari RAPBNP maupun RAPBN 2015 yang mana ruang fiskalnya adalah sangat pendek. Ya. Nah, yang paling mendesak adalah pemerintah baru ini mesti menyelesaikan, pertama adalah subsidi energi. Subsidi energi kita ini besar sekali. Ya. Kemudian kedua adalah mulai berani memberikan anggaran yang cukup besar untuk infrastruktur. Ya. Dan yang ketiga khususnya mengenai pangan, karena selama ini pangan ini belum tersentuh. Ya. Pangan itu kita bisa swasembada. Persoalannya bukan karena lahan kita semakin susut, ke petani kita beralih. Persoalannya adalah keekonomian padi, usaha tani padi ini adalah rendah. Sehingga petani padi itu dengan asumsi 5 ton gabah kering panen, dia hanya menghasilkan 1 juta rupiah per bulan. Dengan asumsi 3.500 rupiah per kilo gabah kering panen. Ini masuk kategori miskin, makanya 28 juta orang miskin Indonesia itu 13 juta petani pangan. Ini harus digarap. Bagaimana garapnya? Keekonomiannya ini dinaikkan. Pemerintah harus hadir, harus berani membeli. Mana negara-negara lain urusan pangan, mereka turun tangan. Kita tidak boleh diam, tidak boleh kita serahkan pasar. Ya, artinya agar pemerintah berani, parlemen juga harus kuat atau berani mengkritisi pemerintah, begitu bahasanya. Tentu, jadi kuat atau tidak tergantung usulan pemerintah yang tentu saat ini adalah menurut saya semua elemen bangsa, apakah itu di parlemen dan di eksekutif, harus berjuang untuk kemakmuran negeri ini. Ya, saya ke Prof Mubarak dulu. Prof, saya ingin menerjemahkan atau bagaimana Anda menerjemahkan yang dimaksud dengan posisi penyeimbang. Partai Demokrat ini seperti apa sih posisi penyeimbang ini? Penyeimbang itu jika pemerintah punya gagasan yang benar, baik, konstruktif, kita dukung. Ya. Ketika nggak betul kita kritisi.
Ya kenapa nggak oposisi aja sekalian? Jadi tidak, kalau oposisi seringkali asal berbeda. Nah, itu Demokrat tidak seperti itu. Ya. Tapi tidak juga masuk dalam pemerintahan? Tidak. Ya. Jadi murni di luar pemerintahan? Di luar, tetapi kita konstruktif cara berpikirnya terhadap pemerintah. Karena bagaimanapun Demokrat punya kepentingan. Kepentingannya apa? Ya bahwa periode Jokowi ke sana itu harus merupakan kelanjutan dari periode Pak SBY gitu. Dan nanti akan disambung 2019 dan Demokrat ngincernya 2019. Oh, jadi 5 tahun ini kita ngecas dulu ya? Nah, sebenarnya tetap berlanjut kok Prof periodenya, karena kan dulu Pak SBY JK juga ada, diselingi Pak Budiono. Ini SBY JK pertama, ada JK selama ini kedua. Kan orang begini, ketika pemerintah susah, oh ini gara-gara dulu nih. Jadi akhirnya pemerintah nengok ke belakang terus kayak gitu ya. Dan kemudian si sini nembakin terus. Akhirnya pemerintah mulai dari nol. Ini supaya berkesinambungan. Itu kan mungkin pengalaman Pak SBY dengan Bu Mega ya. Mungkin tidak bisa disamakan dengan Pak Jokowi nih, Prof. Terhadap Pak SBY. Ada transisi kan? Ada transisi, tetapi juga di dalam Jokowi ada Bu Mega. Ya gitu ya. Tapi kapan nih Pak SBY bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Mega? Ya itulah Pak SBY dari dulu buka pintu. Sampai diundang ke istana nggak datang juga. Iya, yang 17 Agustus kemarin ya. Melalui orang nggak nyambung juga. Kalau misalnya Pak SBY sudah ngobrol-ngobrol sama Bu Mega, posisi penyeimbang nggak akan diambil dong? Menjadi harmoni. Apa maksudnya harmoni? Masuk dalam? Kalau harmoni belum masuk. Belum masuk ya, meskipun di luar tapi harmoni. Oke. Saya agak sulit membaca dan menerjemahkan istilah para elit ini. Memang banyak yang sulit, tapi tadi saya mengatakan bahwa Pak SBY luar biasa. Dia memperkenalkan sebuah model politik. Itulah yang namanya soft power. Oh iya, artinya ada kesatuan politik yang diwariskan, ya kan? Tapi jangan lupa Prof dan Pak Nur Rafiq bahwa pewarisnya juga menyanggupi atau gayung bersambut gitu kan? Nah, yang harus kita kritisi adalah posisi Pak Jokowi terhadap parlemen nanti seperti apa. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak sekalian. Kita break dulu. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.